فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. Maka ketika hari raya, maka ada anak-anak kecil yang bernyanyi-nyanyi di rumah Nabi alaihissalam. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak suka itu melihat, apa ini suara setan di rumah Nabi, seruling setan di rumah Nabi ini. Maka Nabi mengatakan biar aja Abu Bakar, katanya, supaya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa anna fi dinina fushah. Supaya orang-orang Yahudi itu supaya tahu bahwa di dalam agama kita ini ada kelonggaran juga. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam likulli amalin syirrah. Setiap amal itu punya kesemangatan. Wa likulli syirratin fatrah, dan bagi setiap kesemangatan itu ada loyonya. Faman kanat, barang siapa fatratuhu, keloyonya, ila sunnati, adalah kembali kepada sunnahku, faqad ihtada, sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Waman kanat, barang siapa fatratuhu, loyonya, kendonya, ila ghairi dzalika, kepada selain sunnah, faqad halaka, sungguh dia telah hancur. Rawi Ibnu Hibban. Asyirah bi kasisin al-mu'jamah ya an-nasyad wal himmah, kesemangatan dan himmah. Himmah juga kesungguhan. Jadi segala satu amal itu ada kesemangatannya. Dakwah ada semangatnya, jos 4 bulan, 1 tahun. Tapi setelah semangat nanti akan timbul masa fatrah, loyo, kendo. Lah barang siapa waktu dia loyo itu kepada sunnah, selamat nanti. Loyonya itu kepada sunnah. Bagaimana loyonya? Kalau sudah loyo dalam dakwah terus kepada sunnah, maksudnya bagaimana? Hidupkan amal makomi, ya kan? Hidupkan amal rumah, ya kan? Kerja yang halal, ya kan? Bersama keluarga, tetapi dalam kebaikan, ya. Jadi itu namanya loyonya kepada sunnah. Tahajud, wah semangat tahajud. Lama-lama klimaks, ya. Terus loyo. Tapi loyonya itu terus kemana loyonya itu? Tahajud barang wis leren. Nah ini hancur dia. Tapi kalau loyonya itu kepada sunnah, tahajud capek ganti baca Quran, baca Quran capek ganti zikrullah, zikrullah capek tidur dengan cara sunnah. Setelah bangun tidur, makan pun dengan cara sunnah. Ataupun dia cari penyegaran, ya, entah jalan-jalan apa olahraga, ya, dengan cara yang halal. Ini dia selamat. Tapi kalau seorang sudah capek loyo, ngeluyur ke bioskop, wah nah ini faqad halak, ya, ini faqad halak. Ya. Tapi kalau loyonya itu kepada sunnah, lah ini selamat dia. Contohnya ya baginda Nabi. Karena Nabi Masya Allah sholat semalam-malam suntuk, jihad, dakwah. Terus kalau beliau istirahat dalam kebaikan bersama istrinya. Kadang-kadang lari-lari bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Silaturahim kepada sahabat-sahabatnya, ya. Jadi rileksnya itu di dalam sunnah. Cari hiburan juga, tapi hiburannya itu dalam sunnah. Dalam sunnah, ya. Ini sudah 7 hari na'u, sorob, apalan. Nah ini malam Jumat ini apa? Marhabanan, ya. Supaya ada agak bernafas sedikit, ya. Jadi
apa itu hiburannya pun dalam kebaikan, keluar jalan Allah, tapi dengan tertib. Jangan keluar jalan Allah nyelonong ke kali tahu-tahu tenggelam. Ini gara-gara tidak tertib jadinya kayak begitu itu. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika apa itu hari raya, maka ada anak-anak kecil yang bernyanyi-nyanyi di rumah Nabi alaihissalam. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak suka itu melihat, apa ini suara setan di rumah Nabi, seruling setan di rumah Nabi ini. Maka Nabi mengatakan biar aja Abu Bakar, katanya, supaya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa anna fi dinina fushah, supaya orang-orang Yahudi itu supaya tahu bahwa di dalam agama kita ini ada kelonggaran juga. Jadi gak metutut terus agama, agama ini tidak tegang terus, tidak. Ada juga waktu-waktu longgar, tapi longgar dalam sunnah. Longgarnya itu dalam sunnah, jangan longgar di dalam maksiat. Hiburan yang halal masih banyak, kok cari yang haram ini? Kalau orang itu mau mengikuti kehidupan yang mulia kekasih Allah, baginda Nabi SAW dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Maka setiap amalan sunnah itu ada dua fadilah ini, mendatangkan kecintaan Allah dan mendatangkan ampunan dosa. Masya Allah. Karena namanya kecintaan Allah sudah nggak bisa diukur dengan apa saja. Kecintaan Allah itu sudah tidak bisa diukur dengan apa saja. Di dalam kitab fikih itu sering dikatakan kalau ini amalan yang muta'addi, amalan qasir, amalan yang manfaatnya untuk umum, manfaat untuk diri sendiri dan sebagainya, itu kalau dilihat dari segi zahirnya saja. Tapi kalau dilihat dari segi kita memandang dari fadhailul a'mal, kalau kita lihat dari hadis-hadis fadhailul a'mal, maka manfaat amal itu, walaupun amal itu untuk diri sendiri pun, orang-orang lain pun dapat manfaat juga. Begitu juga kemaksiatan itu kelihatannya ya kaitannya dengan orang yang maksiat itu sendiri. Tapi bisa saja kemaksiatan itu dampaknya itu kepada masyarakat umum. Na'am idza kathural khabas anahliku wa fina shalihun. Kata seorang sahabat kepada Nabi, apakah kita akan hancur sedangkan kita masih ada orang-orang soleh? Maka Nabi mengatakan, na'am idza kathural khabas, iya, kalau keburukan sudah banyak, maka walaupun masih ada orang soleh, kamu akan dihancurkan juga. Jadi berarti kemaksiatan orang ini akibatnya bukan hanya untuk diri sendiri. Bahayanya bukan untuk diri sendiri. Kemaksiatan itu bahayanya kepada masyarakat juga. Mahfum ya ikhwan? Orang meninggalkan sholat, ya. Orang meninggalkan sholat itu kelihatannya kan dosa kaitan dengan diri dia sendiri. Ya enggak? Tapi sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Karena kalau dia sholat, maka dia ini akan berdoa untuk seluruh umat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sholat, dia akan berdoa untuk banyak orang. Kalau dia tidak sholat, berarti dia tidak berdoa untuk banyak orang tadi. Berarti dia merugikan banyak orang juga kan jadinya. Dia merugikan banyak orang juga.
Jadi orang itu tidak sholat itu bukan dia sendiri yang rugi, merugikan banyak orang dia. Jadi amalan manusia ini semua itu ada kaitannya dengan orang lain. Maka amalan manusia ini kalau baik itu pahalanya besar, kalau buruk tuh azabnya juga besar. Itu diantara sebabnya itu amalan manusia itu mesti ada kaitannya dengan orang lain, nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak, walaupun kelihatannya itu amal infirodi, tapi itu tetap saja ada kaitan dengan orang lain. Ini kalau kita melihat hadis-hadis fadilah amal. Mahfum ya ikhwan. Tapi secara zahir memang benar seperti yang dikatakan dalam kitab fikih itu, secara zahir memang amalan itu ada qasir yang hanya untuk diri sendiri, ada muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain, itu dilihat dari segi zahir. Tapi dilihat dari segi batin, amalan itu semua ada kaitannya dengan orang lain. Enggak ada yang tidak ada kaitan dengan orang lain. Karena manusia itu hidup tuh bersama-sama, enggak sendiri-sendiri. Termasuk amalan-amalan dunia ini, amalan-amalan materi ini pun dampaknya juga kepada masyarakat umum. Mobil-mobil yang lewat di jalan seolah-olah kan mobilnya masing-masing, tapi knalpotnya yang mengeluarkan kotoran-kotoran itu dampaknya itu kepada masyarakat umum, sehingga banyak penyakit di mana-mana. Memang kumpul jadi satu lah manusia itu kumpul. Jadi manusia itu baik secara zahir maupun secara batin itu berkaitan satu sama lain. Berkaitan satu sama lain.